Rumah terduga pelaku penyalahgunaan narkotika di Jurit Pringgasela digerebek Reserse Narkoba Polres Lombok Timur. Jelang pencoblosan, baliho atau poster calon legislatif dan capres masih ditemukan terpasang di depan sekolah dan juga madrasah. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adias, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari berita hukum dan kriminal. Rumah terduga pelaku penyalahgunaan narkotika berinisial NS warga Jurit Pringgasela digerebek Reserse Narkoba Polres Lombok Timur. Dari tangan terduga pelaku, polisi sita 100,15 gram sabu sebagai barang bukti. Inilah detik-detik polisi saat menyergap terduga pelaku NS 35 tahun di rumahnya di wilayah Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur. Pelaku sempat tidak mengaku saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, namun pelaku tak berkutik setelah polisi menemukan barang bukti sabu yang disembunyikan di dalam dapur rumah. Pelaku digelandang ke Mapolres Lombok Timur guna penegakan hukum lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi menyita 100,15 gram sabu dan alat konsumsi sabu. Kami melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, dilanjutkan kami melakukan penggeledahan, ditemukanlah barang bukti diduga narkotika jenis sabu seberat 1 ons atau 100 gram yang ditemukan di dapur di dalam kardus kecil. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun kurungan penjara. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polda NTB atensi dugaan kejanggalan dan penanganan kasus narkoba di Polres Lombok Utara karena saat pemusnahan barang bukti 975 butir pil ekstasi pada tahun 2021 silam tanpa menghadirkan wartawan untuk meliput kegiatan tersebut. Direktur Reserse Narkoba Polda NTB langsung beraksi dan memberikan tanggapan atas dugaan kejanggalan penanganan kasus narkoba di Polres Lombok Utara. Direktur Reserse Narkoba Polda NTB mengatakan akan melakukan pendalaman terkait dugaan kejanggalan penangkapan kasus tersebut. Sebelumnya, dugaan kejanggalan penanganan kasus narkoba disampaikan melalui aksi demo oleh LSM Kasta yang menyebutkan saat pemusnahan barang bukti 975 pil ekstasi pada tahun 2021 silam, Polres Lombok Utara tidak mengundang wartawan untuk meliput kegiatan tersebut. Pada saat dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika sebanyak 900 butir ekstasi, dikatakan tidak mengundang wartawan. Ini juga kami sedang lakukan pendalaman terhadap keadaan atau fakta pada saat pemusnahannya. Tapi yang jelas ketika penyidik melakukan pemusnahan narkotika itu tentunya mengundang dari berbagai instansi. Dugaan kejanggalan penanganan kasus narkoba di Polres Lombok Utara khususnya pada pengungkapan 975 butir pil ekstasi disebutkan LSM Kasta NTB yaitu tidak ditahannya pemilik barang tersebut melainkan melakukan penahanan terhadap seseorang yang diduga tidak memiliki keterkaitan. Dari Mataram, Harik Asidi, iNews melaporkan. Sementara itu, jelang pencoblosan, baliho atau poster calon legislatif dan capres masih ditemukan terpasang di depan sekolah dan madrasah di Kabupaten Lombok Barat. Poster calon legislatif atau caleg peserta pemilu 2024 masih bertebaran di depan pagar Sekolah Dasar Negeri Ombe dan sejumlah titik di Lombok Barat. Ada 6 lokasi yang dilarang KPU untuk pemasangan APK, diantaranya tempat pendidikan, tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Ketua Bawaslu Lombok Barat menerangkan belum memantau lagi APK yang melanggar aturan di lembaga pendidikan dan tempat terlarang lainnya dan akan segera melakukan penertiban terhadap APK caleg yang terpasang di tempat terlarang. Saya hanya berharap kepada misalnya peserta pemilu sesuai dengan SK 235 KPU dan SK Bupati 188/05 yang menegaskan bahwa zonasi terhadap tempat pemasangan alat peraga kampanye dan tempat rapat umum itu kemudian menjadi aturan yang memang harus diikuti oleh peserta pemilu. Nah, karena kita ingin memulai dengan cara-cara yang baik. Sesuai dengan keputusan KPU Lombok Barat nomor 78 tahun 2023 tentang penetapan lokasi pemasangan APK. Sementara itu pemasangan APK bisa dilakukan pada kantor atau sekretariat peserta pemilu dan di tempat milik perorangan atau badan swasta yang disertai izin tertulis pemilik. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Wajah Palestina. Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal betul-betul penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6. Di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lari, lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Tahapan pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun, suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa setiap minggu pukul 9 malam hanya di iNews. Bagi-bagi bansos. Dengerin. Saya nggak apa-apa.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Bawaslu Lombok Barat khawatirkan akan terjadi penggelembungan suara pada pemilu 2024 menyusul ditemukannya ratusan data orang meninggal yang masuk dalam daftar pemilih tetap. Bawaslu Lombok Barat temukan sekitar 699 data pemilih yang tidak memenuhi syarat atau sudah meninggal dunia ternyata masih masuk dalam daftar pemilih tetap. Temuan data orang meninggal masuk daftar pemilih tetap yang tidak kunjung diperbaikan dikhawatirkan akan berpotensi terjadi penggelembungan suara pada pemilu 2024. Ketua KPU Lombok Barat Bambang Karyono mengaku telah menyiapkan langkah strategi untuk menindaklanjuti temuan Bawaslu tersebut, mulai dari daftar hadir, kemudian C panggilan itu yang berada di TPS saja yang akan diberikan surat suara. Jika tidak ada orang yang hadir, tidak diberikan. Tentu kami sudah punya alat strategi untuk snapshot apa yang kemungkinan itu terjadi. Pertama itu dari daftar hadir, kemudian dari C panggilan, ya. Tentu C panggilan yang hadir ke TPS itu saja yang akan mendapatkan surat suara. Orang yang tidak punya C panggilan itu tentu tidak hadir, ya. Ini perspektifnya pada saat kita penghitungan, ya kan. KPU mengklaim dengan cara itu potensi kerawanan penggelembungan suara bisa diantisipasi sebab petugas TPS hanya akan memberikan surat suara kepada pemilih yang membawa form C panggilan. Bahkan setelah pemungutan suara, perhitungan pun akan disesuaikan dengan daftar pemilih sesuai C panggilan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Investor asal Vietnam gandeng nelayan di pantai selatan Lombok Tengah untuk kembangkan budidaya hasil laut melalui keramba mandiri. Sistem tersebut dipastikan dapat memberikan hasil lebih banyak tanpa menghabiskan banyak biaya. Nelayan di pantai Bumbang dan Awang, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, diajak mengembangkan budidaya hasil laut dengan sistem keramba mandiri oleh Dwi Mitra Lautan Sukses dan investor asal Vietnam. Sistem keramba mandiri ini dinilai lebih besar manfaatnya bagi nelayan dibanding menggunakan tradisional. Pasalnya hasil laut yang diperoleh nelayan lebih banyak dan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Direktur Minhan Lemanhung, sistem keramba mandiri ini sebelumnya telah dilakukan uji coba oleh Minhan dan tingkat keberhasilan cukup tinggi sehingga dipastikan akan memberikan peningkatan perekonomian bagi masyarakat, terutama nelayan. Kết quả thì với một cái lượng nhất định của chúng mình đã làm thì chúng ta có thể đánh giá được thì kết quả đó là 50%. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan siap mendukung program dengan sistem keramba mandiri ini dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama nelayan. Memang pakai keramba, tetapi belum dengan teknologi yang telah diuji coba. Dengan adanya ini akan ada peningkatan teknologi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, masyarakat suku Sasak Lombok memiliki tradisi Malean Sampi, di mana tradisi ini sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen dan menyambut masuknya musim tanam masyarakat. Puluhan Sampi dari berbagai desa di Lombok Tengah dan Lombok Barat ambil bagian saat tradisi Malean Sampi. Sebelum Malean Sampi, sapi-sapi tersebut digiring ke areal persawahan. Tradisi Malean Sampi ini sebagai wujud syukur para petani atas melimpahnya hasil panen dan menyambut datangnya musim tanam. Selain sebagai ajang silaturahmi, Malean Sampi menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Respon masyarakat setelah ada rencana ini juga sudah mulai masyarakat sangat tertarik sekali karena memang sebagai desa wisata itu perlu ada inovasi yang terus berkelanjutan dan intinya bahwa kita selama ini walaupun ada event-event yang lain tapi ini memang sangat didorong sekali. Tradisi Malean Sampi diapresiasi Dinas Pariwisata Lombok Tengah karena dinilai sebagai inovasi warga dalam melestarikan tradisi dan budaya suku Sasak Lombok hingga saat ini. Satu event yang memiliki keunikan yang tidak kita dapat di desa wisata lain. Ini
perlu untuk diangkat, kemudian disusun storytellingnya. Menarik wisatawan datang berkunjung ke depannya, tradisi Malayan Sampi ini akan dijadikan event tahunan pariwisata. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa setiap minggu pukul 9 malam hanya di Ayo. Bagi-bagi bansos. Dengerin. Saya nggak apa-apa. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia 2 koma. Dan nggak lama lah saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Netizen banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 27 miliar. Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Unbeaten all the way through the competition. AFC Asian Cup 2023 live di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Wisata River Tubing di aliran irigasi di Desa Jenggala Tanjung, Lombok Utara, satu di antara spot wahana wisata baru yang diminati wisatawan. Di objek wisata ini, pengunjung dapat menguji adrenalin dan seperti apa keseruannya, berikut liputannya untuk Anda. Pemuda di Desa Jenggala Tanjung, Lombok Utara menyulap aliran irigasi menjadi spot atau wahana bermain river tubing. Di objek wisata ini pengunjung dapat mengarungi aliran sungai dan irigasi dengan menggunakan ban dan berbagai perlengkapan safety lainnya mirip seperti arung jeram. Olahraga ini sangat cocok bagi pengunjung yang suka tantangan atau menguji adrenalin. Selain menikmati segarnya air sungai, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan yang sangat indah di sepanjang pinggir aliran sungai. Informasinya, arus air untuk fun ride ini tidak ekstrim sehingga aman untuk anak-anak. Gimana keseruan tadi naik river tubingnya? Takut sih tapi asik gitu. Nah, perginya ke sini sama siapa aja? Ini sama suami. Boleh dong diceritain dulu gimana tadi trek-treknya gitu. Ada yang jatuh sih tadi satu. Apa sih alasannya ke sini, Mbak? Asik sih, enak lihat orang. Berarti nyoba-nyoba aja? Iya, baru pertama kali juga saya. Durasi river tubing untuk fun ride adalah sekitar 10 hingga 15 menit dengan harga Rp15.000 per orang atau tergantung dari paket yang diambil. Nah, jadi mereka hadir di sini membawa program penguatan kapasitas yang jujur saja saya katakan awalnya kita tidak tahu persis apa kegiatan yang mereka bawa. Setelah kita mulai bertemu, berdiskusi, ternyata setelah
kita sering ketemu, mereka ingin mengangkat desa ini menjadi desa wisata berbasis kearifan lokal. Di awal trip, pengunjung akan diarahkan untuk memakai vest pelampung, helm, beserta dekar, dan di-briefing petugas untuk keselamatan dan pengamanan saat river tubing. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya, rumah Malengge di Desa Maria, Kecamatan Wawo merupakan rumah adat warisan suku Mbojo yang masih dilestarikan hingga saat ini. Dan rumah adat ini juga difungsikan sebagai lumbung padi masyarakat. Bangunan Malengge menggunakan 4 tiang dengan pondasi berupa sebuah batu sebagai tumpuan dari tiang tersebut. Konstruksi bangunannya pun sangat kuat dan tidak mudah runtuh karena memang suku Mbojo membuatnya agar tahan terhadap gempa dan angin kencang. Tampilan bangunan Malengge tampak sederhana, namun pembuatannya ternyata tidak bisa sembarangan, butuh keahlian dan teknik yang khusus agar tetap artistik dan kokoh hingga mampu bertahan bertahun-tahun sampai saat ini. Pada zaman dahulu kala, Malengge menjadi tempat tinggal masyarakat suku Mbojo di Desa Wawo, kemudian sebagian lagi berfungsi juga sebagai lumbung padi. Selain kuat, rumah adat ini juga memiliki keunikan sendiri, yaitu sangat sulit untuk menaiki atau memanjatnya, kecuali menggunakan tangga, bahkan tikus sekalipun tidak akan mudah untuk naik ke atas rumah. Sebab terhalang oleh ngapi atau lampi dan batu pondasi yang konon katanya telah memakai mantra dari para sando atau dalam bahasa setempat dukun. Lampi atau penampang tersebut selain berguna untuk mencegah tikus masuk ke Malengge, juga berguna untuk mengunci struktur lantai 2. Struktur dan fisik bangunan Malengge juga mengandung nilai-nilai sosial masyarakat di dalamnya, salah satunya adalah nilai sosial silaturahmi. Jumlah Malengge sekarang yang masih asli 13 kakak, yang berubah jadi Uma Jompa 103, jadi 116 keseluruhan. 116 kakak ya. Berarti yang masih ditempati ada berapa? Masih ditempati, semua ditempati cuma 1-2 aja yang ada penerusnya yang saya tidak pakai ya. Jadi sekarang seharian dipakai untuk apa, nyimpan apa gitu? Sekarang sudah jadi tempat untuk nyimpan padi. Dulu kan sebagai rumah orang tua yang pertama untuk tempat tinggal dengan padi ya. Sekarang yang alih fungsi jadi untuk lumbung padi. Keunikan bangunan tradisional ini tidak menggunakan paku sama sekali untuk menggabungkan atau meletakkan kayu-kayu, namun menggunakan wole untuk menggabungkan atau meletakkan kayu seperti rii atau ngapi. Dari Bima, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Pulau Satonda merupakan salah satu destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat yang diminati wisatawan. Selain menampilkan keindahan alam menakjubkan, keunikan dari destinasi wisata ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut. Destinasi Pulau Satonda terletak di lepas pantai utara Pulau Sumbawa. Pulau Satonda masuk ke dalam wilayah Kabupaten Dompu yang terletak sejauh 3 km dari Selat Sanggar di Laut Flores. Pulau Satonda merupakan salah satu surga tersembunyi dengan danau purba yang terbentuk di tengah-tengah pulau yang terbentuk dari letusan Gunung Satonda ribuan tahun silam. Gunung Satonda merupakan gunung api purba yang usianya jauh lebih tua dibandingkan Gunung Tambora yang berjarak sekitar 30 km dari pulau ini. Pulau yang terdiri dari perairan ini memiliki luas 2.600 hektar yang terdiri dari daratan dan perairan. Pulau Satonda berdiri kokoh dan indah di tengah-tengah lautan dengan hijaunya vegetasi yang tumbuh menutupi ganasnya gunung aktif Satonda. Selain itu, Pulau Satonda juga memiliki terumbu karang alami luas di perairan sekitarnya dan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut sejak tahun 1999. Keunikan dari pulau ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut,
yang dikelilingi Gunung Satonda dengan luas 2,5 km persegi dengan kedalaman 86 meter. Belum diketahui penyebab air di danau ini asin, namun banyak beranggapan yang menyatakan air asin tersebut dikarenakan bercampurnya air danau dengan air laut yang terperangkap di danau saat Gunung Tambora meletus. Dari penelitian ilmuwan Eropa pada 1984, 1989, dan 1996, menemukan kadar air Danau Satonda asin dengan tingkat rasa yang lebih tinggi daripada air laut biasa. Keduanya menyimpulkan cekungan yang membentuk danau ini terbentuk dari kawah yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Sementara itu, masyarakat setempat memiliki cerita tersendiri dari terbentuknya danau air asin Satonda ini. Mereka percaya danau tersebut berasal dari air mata penyesalan Raja Tambora karena pinangnya ditolak mentah-mentah. Kemudian sang Raja Tambora tidak mengetahui wanita pinangannya adalah ibu kandungnya sendiri. Pasalnya Raja telah berpisah dengan sang ibu sejak kecil karena lamarannya ditolak. Sang Raja pun murka hingga membuat Gunung Tambora meletus. Meletusnya gunung tersebut juga menimbulkan tsunami raksasa hingga memisahkan daratan menjadi pulau-pulau kecil, salah satunya Satonda. Selain itu, di pulau ini juga tumbuh suatu tanaman berupa pohon bernama Kalibuda, dan masyarakat setempat percaya pohon ini bisa memberikan harapan dan terkabulnya permintaan bagi siapapun yang menggantungkan batu. Hingga saat ini hal tersebut masih dipercayai oleh masyarakat setempat maupun wisatawan. Ya, itu tergantung dari kepercayaan sih. Mereka datang ada permohonan harapan lah gitu. Punya harapan. Kalau kepercayaan orang-orang dulu tuh, kalau yang zaman dulu cuman lilitkan benang di pohon cuma, tapi lambat laun gantung batu. Selain menikmati keindahan alam dan pantainya yang berwarna biru pekat, pengunjung juga akan menyaksikan keindahan air yang sebagian berwarna hijau toska pada permukaan yang dangkal. Di objek wisata ini, pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, hingga olahraga air seperti kayak atau kayaking. Dari Dompu, Herkiandi, iNews melaporkan. Serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.